17 Agustus 1945. Coba bayangin suasananya. Indonesia merdeka. Euforia di mana-mana, pastinya. Tapi, begitu teriakan merdeka mulai mereda, para pendiri bangsa kita dihadapkan pada satu kenyataan yang, pahit banget. Mereka baru aja dapat warisan negara yang hancur lebur. Jadi langsung nih muncul pertanyaan paling gede. Oke, kemerdekaan udah di tangan. Terus, gimana caranya bangun negara dari benar-benar nol? Dan ini bukan cuma soal membangun loh, ini membangun di atas puing-puing sisa perang, plus masih ada ancaman musuh yang siap-siap mau ngerebut kemerdekaan itu lagi. Oke, jadi kita mulai dari sini ya. Merdeka, lalu apa? Ini kedengarannya kayak slogan, tapi sebenarnya ini pertanyaan yang dalam banget buat sebuah bangsa yang baru lahir. Di tengah semua perayaan proklamasi itu, ada kekosongan gede yang harus cepat-cepat diisi. Pemerintahan harus dibikin, ekonomi harus jalan, rakyat harus diurus. Semuanya dari titik nol. Dan bener aja, bulan madu kemerdekaannya itu singkat banget. Realita langsung nonjok gitu. Pemerintah yang baru dibentuk langsung aja dihadapkan sama tugas yang super raksasa. Sebuah bangsa yang kondisinya ancur-ancuran, baik ekonomi maupun fisik. Ditambah lagi, ancaman dari penjajah itu belum bener-bener hilang. Nah, situasi ini sering digambarin sebagai mimpi di atas puing. Keren ya istilahnya, tapi juga tragis. Ada mimpi besar, visi gede tentang Indonesia yang maju, tapi fondasinya yaitu tadi, puing-puing sisa perang dan penjajahan. Coba deh kita lihat potret kondisi bangsa waktu itu. Ini bukan cuma data di atas kertas ya, ini kenyataan pahit sehari-hari. Ekonomi itu lumpuh total gara-gara Perang Dunia II. Efeknya kemana-mana. Jalanan, jembatan, hancur. Pabrik-pabrik berhenti produksi. Bahkan hasil panen petani aja anjlok drastis. Praktis, mesin negara ini itu lagi mati total. Dan seolah-olah semua itu belum cukup parah, muncul satu lagi monster yang nyekek leher semua orang. Inflasi tinggi. Gila-gilaan. Bayangin aja, uang yang kamu pegang hari ini, besok nilainya bisa anjlok setengahnya. Harga beras, gula, semua kebutuhan pokok melambung. Ini udah bukan lagi soal bangun negara. Ini soal gimana caranya rakyat bisa makan buat besok. Di tengah situasi yang segenting ini, apa yang pemerintah lakukan? Hebatnya, mereka nggak panik. Mereka bikin semacam blueprint, rencana besar dengan 4 pilar utama. Nomor 1, udah pasti, pertahanin kemerdekaan, titik, nggak ada tawar-menawar. Terus, stabilin ekonomi, sejahterain rakyat, dan bangun lagi infrastruktur dasar. Kalau kita lihat sekarang, daftar ini kedengarannya ambisius banget ya, bahkan nyaris mustahil. Nah, rencana segede itu kan butuh strategi yang jitu ya. Pemerintah nggak asal-asalan. Mereka ngeluarin, sebut aja, 3 jurus pembangunan buat ngatasin kekacauan ini secara lebih terstruktur. 3 jurus ini langsung nembak ke 3 area paling vital. Pertama, jurus ekonomi. Ya jelas fokusnya muterin lagi roda ekonomi yang macet. Kedua, jurus infrastruktur, buat nyambungin lagi Nusantara yang tercerai-berai. Dan yang ketiga, jurus sosial. Nah ini penting, karena mereka sadar banget aset terbesar bangsa ini ya rakyatnya sendiri. Oke, kita bedah satu-satu ya, mulai dari jurus ekonomi. Langkah pertamanya itu program darurat, buat mastiin kebutuhan pokok rakyat terpenuhi. Habis itu, di tahun 1947, ada upaya buat beres-beres biar semuanya lebih efisien. Puncaknya di tahun 1949, ini langkah yang berani dan pragmatis banget. Buka pintu buat investasi asing. Kenapa? Ya karena mereka butuh modal cepat buat membangun. Lanjut ke jurus kedua, infrastruktur. Ini bukan cuma soal bangun jalan aspal atau jembatan loh, ini lebih dalam dari itu. Ini soal merajut kembali Nusantara. Bikin jalan raya, pelabuhan, bandara, itu semua adalah upaya buat menciptakan urat nadi ekonomi dan persatuan bangsa. Tujuannya simpel tapi krusial. Indonesia harus nyambung, baik di dalam maupun ke dunia luar. Nah, jurus pamungkasnya, dan mungkin yang paling fundamental adalah investasi pada manusia. Coba pikirin deh, buat apa negara merdeka kalau rakyatnya nggak cerdas dan nggak sehat? Makanya, akses pendidikan dan layanan kesehatan itu digenjot habis-habisan. Ini tuh investasi jangka panjang, yang hasilnya mungkin nggak kelihatan besok pagi, tapi penting banget buat masa depan. Sekarang coba bayangin semua rencana keren tadi. Jurus ekonomi, infrastruktur, sosial, semuanya itu harus dijalanin di tengah situasi yang paling nggak ideal. Nah, inilah puncak drama dari periode ini. Mereka harus membangun sambil terus berperang. Konflik utamanya kelihatan jelas banget di sini. Di satu sisi ada cita-cita besar, mau bangun ekonomi yang stabil. Tapi realitanya dihajar inflasi yang bikin lumpuh. Ada mimpi mau bangun infrastruktur,
Tapi realitanya, sumber daya nyaris nggak ada. Ada tujuan mulia mau sejahterain rakyat, tapi faktanya mereka lagi berjuang mati-matian buat sekedar bertahan hidup di tengah perang kemerdekaan melawan Belanda. Analoginya mungkin gini, kita lagi nyoba bangun rumah, tapi di tengah badai api. Hampir mustahil kan? Terus, apa hasilnya? Dengan semua tantangan gila itu, apa upaya mereka jadi sia-sia? Nah, justru sebaliknya, semua yang mereka lakukan di tengah kekacauan itu malah jadi fondasi yang super penting buat masa depan Indonesia. Poin terpenting yang bisa kita ambil dari sini adalah ini. Semua upaya pemerintah dan rakyat waktu itu, ya meskipun jauh dari kata sempurna dan pasti banyak improvisasinya, berhasil meletakkan dasar-dasar sebuah negara. Perjuangan membangun sambil berperang itu bukan cuma cerita heroik, tapi benar-benar jadi fondasi, titik awal dari semua pembangunan yang kita nikmatin sekarang. Dan ini ngebawa kita ke satu refleksi terakhir. Kalau para pendiri bangsa kita aja bisa meletakkan fondasi di tengah badai yang sedahsyat itu, pertanyaan buat kita hari ini adalah, tantangan apa sih yang sebenarnya ngehalangin kita buat membangun lebih tinggi lagi di atas fondasi yang udah mereka perjuangkan dengan darah dan air mata itu?